Jelaskan perbandingan teori jenjang norma hukum menurut Hans Hanawaski dengan teori Hans Kelsen. Menurut teori Hans Kelsen, jenjang norma secara umum yang berlaku untuk semua jenjang norma termasuk norma negara general, sedangkan Hans Hanawaski membahas teori jenjang norma lebih khusus yang dihubungkan dengan suatu negara. Kedua, jelaskan yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan. Jawab, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat hukum yang mengikat secara hukum yang dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, jelaskan bagaimana posisi Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jawab, yaitu ada sumber hukum dari segala sumber hukum, yaitu alat bantu penentu hukum Indonesia, ada landasan sosiologis, landasan yuridis. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU nomor 12 tahun 2011. Jawab, berdasarkan Undang-Undang nomor 12 UU nomor 12 tahun definisi pengaturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Peraturan perundang-undangan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Terus berdasarkan UU 12 tahun 2011, maka jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai urutan dari yang tertinggi adalah 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang atau UU Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Per-UU. Yang keempat, peraturan pemerintahan. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah atau perda provinsi. Yang ketujuh, peraturan kabupaten atau kota. 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan naskah akademik. Jawab, naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan, penyusunan, terus sasaran yang ingin mewujudkan, dan ruang lingkup jangkauan objek atau arahan peraturan perancangan peraturan perundang-undangan.
Terus yang keenam, produk hukum apa saja yang memerlukan naskah akademik, dan jelaskan tujuan dan kegunaan pembentuk naskah akademik. Jawab: naskah akademik merupakan bahan baku yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah, dengan dukungan memadai diharapkan dapat dibentuk peraturan baik dalam arti implikatif dan futuristik. Hal tersebut diterangkan kepada bidang Kementerian Hukum dan HAM selaku narasumber dalam acara sosialisasi evaluasi legislasi daerah 2011 di daerah Kota Bandung yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 di Bandung.